Jangan menolak firman Tuhan. Kitab Yeremia pasal 40 ayat 7 sampai pasal 41 ayat 18. Salah satu pelajaran teologis yang penting bagi kita, terutama di pasal 40 sampai 44, bahwa ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan hukuman Tuhan. Kita berharap bahwa jatuhnya kota Yerusalem menjadi pelajaran penting yang takkan dilupakan orang-orang Yehuda. Kita berharap agar mereka bertobat dari tingkah laku mereka yang tak taat dan tak mempercayai Tuhan. Walakin, setelah kota Yerusalem jatuh, kitab Yeremia menunjukkan bahwa karakter bangsa Yehuda yang tetap tinggal di Yerusalem tak berubah. Mereka tetap menolak untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya, dan menolak tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Bacaan hari ini menceritakan apa yang terjadi di wilayah Yehuda. Tak lama setelah Yerusalem jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Semula, tampak ada harapan yang lebih baik bagi rakyat Yehuda. Gedalia ditunjuk Raja Nebukadnezar menjadi pemimpin baru di Yehuda. Awalnya, Gedalia mengumpulkan orang-orang di negeri itu dan memulai proses pembangunan kembali. Perwira dan tentara yang sebelumnya melarikan diri dari tentara Babel telah datang kepada Gedalia dan menerima jaminan keselamatan dari Gedalia yang berkata mengulang firman Tuhan yang diucapkan Nabi Yeremia. Janganlah kamu takut utek takluk kepada orang-orang Kasdim itu, tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik. Orang-orang Yahudi yang terpencar ke beberapa negara selama penyerbuan tentara Babel juga telah kembali ke Yerusalem dan mulai menetap di negeri itu. Semua tampak baik-baik saja. Sisa orang Yehuda di negeri itu sekarang memiliki seorang pemimpin baru yang akrab dengan pesan Yeremia sebelumnya dan siap untuk membangun kembali kehidupan. Namun, keadaan itu tak bertahan lama. Ismaek bin Netanya menggagalkan usaha Gedalia dengan membunuh dia beserta orang Yehuda yang bersama dia, beberapa tentara Babel, dan sekelompok orang yang datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kedamaian yang diperjuangkan Gedalia telah hilang. Tak sedikit orang yang menolak firman dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Pernahkah Anda mendoakan pertobatan orang-orang yang menolak firman dan pekerjaan Tuhan? Lakukanlah firman Tuhan. Kitab Yeremia pasal 42-43. Ada anggapan bahwa janji itu seperti kue pai yang mudah dibuat, tepe mudah pecah. Janji seperti itulah yang terlihat dalam bacaan hari ini. Sisa orang Yehuda menghadapi kesulitan. Mereka harus memilih untuk tetap tinggal di negeri itu dan menghadapi kemungkinan pembalasan bangsa Babel, atau melarikan diri untuk berlindung kepada bangsa Mesir. Mereka memilih untuk berlindung ke Mesir. Walakin, dalam perjalanan, mereka berhenti untuk meminta petunjuk Tuhan dari Nabi Yeremia. Awalnya, permintaan mereka tampak baik dan saleh. Mereka meminta Nabi Yeremia berdoa bagi mereka agar Tuhan memberi tahu kemana mereka harus pergi dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka tampak seperti benar-benar menginginkan petunjuk Tuhan. Bahkan mereka bersumpah untuk menunjukkan komitmen mereka, maupun baik ataupun buruk. Kami akan mendengarkan suara Tuhan, Allah kita, yang kepadanya kami mengutus Engkau, supaya keadaan kami baik. Oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan, Allah kita. Semua yang mereka lakukan tampak baik dan benar. Mereka mencari pertolongan Tuhan dan berjanji untuk melakukan apapun yang Dia perintahkan. Setelah berdoa kepada Tuhan, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang tersisa. Isinya, Tuhan meminta mereka tetap tinggal di tanah Yehuda, dan Ia akan membangun dan tak meruntuhkan mereka. Walakin, jika mereka melarikan diri ke Mesir, maka Tuhan akan menghukum mereka. Jawaban mereka sangat mengejutkan. Orang-orang yang congkak menuduh Nabi Yeremia berbohong dan telah dihasut
Baruch bin Neria untuk mencelakakan mereka. Kemudian, para perwira Yehuda mengumpulkan sisa orang Yehuda dan pergi ke Mesir. Rupanya janji mereka sebelumnya tak sungguh-sungguh. Keren perkataan Nabi Yeremia, tak seperti yang mereka inginkan. Mereka mengingkari janji dan menempuh jalan mereka sendiri. Apakah Anda pernah berdoa meminta bimbingan Tuhan? Dan Anda berjanji bahwa Anda akan menaati kehendak Allah. TP kemudian, Anda mengingkari janji Anda, keren kehendak Allah, tak sesuai dengan keinginan Anda. Maukah Anda mencari kehendak Allah dengan tulus dan siapkah Anda untuk patuh saat Allah mengungkapkan kehendaknya? Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kitab Yeremia pasal 44-45. Pasal 44 ini mencatat sebuah kejadian di akhir pelayanan Nabi Yeremia. Kita tak mengetahui lamanya rentang waktu mulai dari pasal 43-44. Saat itu, orang-orang Yehuda telah tersebar di beberapa tempat di Mesir, misalnya di Migdol, Tahpanhes, Memphis, dan Tanah Patros. Jelas bahwa perlu waktu untuk menyebar ke seluruh tanah Mesir. Perhatikan bahwa pasal 44 berisi kata-kata terakhir Nabi Yeremia yang bisa kita ketahui. Sedangkan nubuat-nubuat dalam pasal-pasal berikutnya berasal dari masa sebelumnya. Pada pasal 44 ini, Tuhan menyatakan bahwa Ia akan membinasakan semua orang Yehuda yang telah pergi ke Mesir karena mereka menyembah berhala di sana. Yang akan pulang ke tanah Yehuda hanya beberapa orang saja. Masa depan bangsa Israel bukan terletak pada orang-orang Yehuda yang melarikan diri ke Mesir. TP terletak pada orang-orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Sejumlah besar orang Yehuda yang berada di negeri Babel akan dipulangkan Tuhan ke Yerusalem. Umat Yehuda telah membuat masalah dengan menyembah berhala di negeri Yehuda, sehingga Tuhan mendatangkan penderitaan. Kemudian, mereka membuat masalah baru dengan pergi ke Mesir dan kembali menyembah berhala. Walaupun mungkin mereka telah memiliki rumah baru, tetangga baru dan kehidupan baru, TP mereka orang yang sama seperti sebelumnya. Mereka membakar korban utek Ratu Sorga dan menyembah dewa-dewa lain. Mereka bukan terpaksa menyembah berhala. TP mereka menyembah berhala dengan rela dan keras kepala. Bahkan mereka bersumpah untuk melanjutkan praktik penyembahan berhala. Mereka telah kehilangan akal sehat sehingga mereka beranggapan bahwa saat mereka menyembah dewa-dewa di tanah Yehuda, mereka kaya. Bahkan mereka beranggapan bahwa penyebab jatuhnya kota Yerusalem bukanlah penyembahan berhala. TP kegagalan mereka untuk menyembah Ratu Sorga. Kegagalan masa lalu diharapkan membuat umat Yehuda bertobat. TP ternyata tidak. Kegigihan umat Yehuda dalam menyembah berhala memastikan nasib mereka, yaitu bahwa mereka akan binasa. Bila Anda ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, apakah Anda mulai dengan memperbaiki diri sendiri atau Anda hanya berpindah tempat tinggal dan tempat kerja? Bila ada dosa tertentu yang harus Anda bereskan, mintalah kekuatan Roh Kudus agar Anda bisa berubah. Tap. Bergantung kepada Tuhan. Kitab Yeremia pasal 46. Tuhan telah menetapkan Nabi Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, Nabi Yeremia bukan hanya menjadi nabi bagi umat Yehuda, TP juga bagi bangsa-bangsa lain. Dalam beberapa pasal selanjutnya, kita akan melihat pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam bacaan hari ini, pesan Tuhan ditujukan untuk bangsa Mesir. Dalam nubuat ini, Tuhan mengumumkan kekalahan, kemunduran dan kehancuran bangsa Mesir di tangan bangsa Babel. Meskipun bangsa Mesir kuat dan tentaranya ganas, bangsa Mesir akan dipermalukan. Mengapa bangsa Mesir dihukum Tuhan? Mereka dihukum bukan karena mereka berlaku buruk terhadap bangsa Israel atau Yehuda. Mereka tak membenci umat Yehuda.
Walakin, Mesir dihukum keren kesombongan mereka. Kesombongan mereka seperti air sungai yang ingin meluap ke seluruh dunia. Kesombongan mereka itu akhirnya membuat mereka kalah. Tuhan menjelaskan bahwa yang akan menyebabkan kehancuran Mesir itu Raja Nebukadnezar. Namun, penghancur bangsa Mesir yang sesungguhnya itu Tuhan. Saat penghancuran itu disebut sebagai hari Tuhan Allah semesta alam. Sesungguhnya, bangsa Mesir jatuh keren, Tuhanlah yang telah menundukkan mereka. Ayat 27-28 itu kata-kata penghiburan bagi umat Yehuda. Negara T4 mereka mengungsi akan dihancurkan, Tuhan. Tuhan berjanji bahwa umatnya takkan dihancurkan sepenuhnya total. Umat Allah harus mempercayai Tuhan. Bukan mempercayai pemimpin bangsa asing T4 mereka mengungsi. Mereka harus berlindung kepada Tuhan, bukan kepada pemimpin bangsa asing. Melalui nubuat Nabi Yeremia, umat Yehuda seharusnya menyadari bahwa mereka harus menjauhkan diri mereka dari ketergantungan kepada bangsa Mesir, dan mereka harus tunduk kepada bangsa Babel. Tunduk kepada bangsa Babel bukan berarti bergantung kepada bangsa Babel supaya hidup. TP bergantung kepada Tuhan yang merupakan sumber hidup. Bacaan hari ini menunjukkan bahwa tiada yang berada di luar kendali Tuhan. Keselamatan sejati terletak di tangan Tuhan, bukan di tangan para pemimpin dunia. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu sumber hidup yang sejati? Apakah bukti yang menunjukkan bahwa Anda bergantung kepada Tuhan setiap hari? Kitab Kejahatan akan dihukum. Kitab Yeremia pasal 47. Kitab Yeremia pasal 47 berisi nubuat Nabi Yeremia tentang orang Filistin, musuh bangsa Israel, yang diberikan sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Gaza, sebuah kota Filistin yang penting. Nabi Yeremia mengatakan bahwa penyerbu dari utara akan menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduk Gaza. Semua orang Filistin akan meratapi situasi ini. Kemungkinan penyerbunya Raja Nebukadnezar, Firaun, mungkin datang dan pergi. TP penyerbuannya tak banyak berarti. Yang menjadi alat Tuhan, bukan Firaun. TP Raja Nebukadnezar. Tentara Babel akan menyerang dan meneror bangsa Filistin, sehingga para ayah pun tak berpikir untuk melindungi anak-anak mereka. Karena mereka terlalu khawatir terhadap keamanan mereka sendiri. Akan tiba hari saat Tuhan memakai musuh untuk menghancurkan semua orang Filistin. Gaza dan Askelon akan mengalami kehancuran dan orang Filistin di daerah itu akan berkabung dan meratap untuk waktu yang lama. Mereka akan mencukur kepala dan minoreh-noreh diri sendiri sebagai tanda berkabung. Nabi Yeremia bertanya, kapan Tuhan akan menyarungkan pedangnya untuk menghentikan pembunuhan? Kemudian, Nabi Yeremia teringat bahwa pedang Tuhan, yaitu penyerbu dari utara, harus terus membunuh orang Filistin sampai mereka menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Raja Nebukadnezar mungkin menggenapi nubuat ini pada tahun 604 before Christ sebelum Masehi saat dia menghancurkan Askelon. Orang Filistin telah merancang banyak hal yang kejam dan tak adil terhadap umat Tuhan. Saat mereka kuat, mereka ingin menguasai daerah Israel. Pada zaman Samgar, Simson, Samuel, Raja Saul dan Raja Daud, orang Israel berulang kali bertempur melawan mereka. Melalui hukuman Tuhan kepada orang Filistin ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel. Tuhan membalas kejahatan yang dilakukan orang Filistin terhadap orang Israel. Tuhan memberi alasan bagi orang Israel untuk bersabar, yaitu bahwa mereka harus menunggu sampai Tuhan menggenapi nubuat ini. Nubuat ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan itu membenci kejahatan. Apakah Anda sadar bahwa pembalasan itu hak Tuhan? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan membela Anda dari orang-orang yang berkelakuan jahat?
Mengharapkan pemulihan segala bangsa. Kitab Yeremia pasal 48. Bangsa Moab, musuh lama bangsa Israel. Sejarah Israel mengungkapkan terjadinya berbagai konflik dengan bangsa Moab yang berusaha menaklukkan bangsa Israel atau berusaha membujuk umat Israel untuk menyembah dewa-dewa palsu. Pada zaman Musa, Tuhan melarang orang Moab memasuki jemaah Tuhan sampai 10 generasi. Penjelasan di atas melatar belakangi nubuat Tuhan tentang bangsa Moab. Nasib mereka akan serupa dengan bangsa Mesir, yaitu bahwa mereka akan mengalami kehancuran dan menerima rasa malu. Penyebutan nama kota-kota Moab dan nama dewa mereka, yaitu Kamos, menunjuk pada terjadinya kehancuran total. Seperti nubuat tentang Mesir pada pasal 46. Bacaan hari ini menggarisbawahi alasan kejatuhan bangsa Moab. Secara khusus, bangsa Moab membanggakan diri keren mereka mempercayai benteng dan perbendaharaan mereka. Kesombongan bangsa Moab dirujuk 6 kali dalam ayat 29. Walakin, kesombongan bukanlah satu-satunya masalah. Bangsa Moab juga ditegur keren mereka membesarkan diri menentang Tuhan. Kemungkinan hal ini mengacu pada konflik antara bangsa Moab dan bangsa Israel, serta penyembahan mereka kepada Allah lain. Nubuat tentang Moab ini keras dan menyakitkan. Walakin, nubuat ini juga memancarkan keprihatinan terhadap bangsa Moab. Kehancuran bangsa Moab membuat Nabi Yeremia meratap, berteriak, mengadu, menangis dan terharu terhadap keadaan mereka. Ayat terakhir menyebut tentang pemulihan Moab. TP, aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Sekilas, kita bisa melihat hati Tuhan yang sangat lembut. Apakah Anda memiliki hati seperti hati Tuhan yang merindukan pemulihan, yaitu agar semua bangsa kembali kepadanya? Sebaliknya, apakah yang muncul dalam hati Anda hanya rasa marah saat membaca tentang suatu bangsa yang tak bersedia mempercayai Allah Pencipta langit dan bumi? Apakah Anda telah menyediakan waktu untuk mendoakan rakyat di negara yang menganiaya orang Kristen, agar mereka juga diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran? Tuhan membenci kesombongan. Kitab Yeremia pasal 49 ayat 1-22. Bangsa Amon tinggal di utara daerah Moab, di utara Sungai Arnon, dan di timur wilayah suku Gad dan Ruben. Namun, orang Amon telah mengambil alih beberapa wilayah Israel di seberang Sungai Yordan. Wilayah Amon meluas ke utara ke Sungai Yabok dan ke timur ke padang gurun Arab. Orang Amon, keturunan Lot, Amon, dan Israel tak bersahabat. Kren, Amon, telah mengambil alih wilayah yang telah Tuhan berikan kepada Israel. Maka, Tuhan akan menghancurkan kota-kota Amon, agar Israel bisa memiliki kembali apa yang telah diberikan Tuhan. Orang Amon akan meratapi kehancuran kota-kota mereka. Tuhan menghukum Amon, kren mereka merampas tanah, menyembah berhala dan menyombongkan sumber daya alamnya. Tuhan berjanji akan meneror orang Amon dengan musuh yang akan menyerang dari segala arah. Teman, itu sebuah kota di wilayah Edom yang terkenal keren kebijaksanaan penduduknya. Namun, perilaku orang Edom ternyata tak bijaksana. Orang Edom tinggal di sebelah tenggara Yehuda, di selatan Moab. Orang Edom keturunan Esau, dan mereka bermusuhan dengan orang Israel. Melalui nubuat Nabi Yeremia, Tuhan berjanji bahwa orang Edom pasti takkan bebas dari hukuman. Bozra, ibu kota dan kota utama di Edom Utara, akan menjadi reruntuhan yang mengerikan dan memalukan. Edom telah menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa negara lain akan takut terhadap Edom yang tinggal di lokasi yang sulit untuk diserang. Tuhan akan menghakimi Edom, keren Edom membanggakan dirinya sendiri dan keren rasa percaya dirinya itu keliru. Raja Nebukadnezar
menggenapi penghakiman yang diberitakan dalam nubuat ini. Seperti Moab dan Amon, Edom berkomplot melawan Babel. Namun, akhirnya, Edom ditaklukkan dan diangkut ke Babel pada tahun 605 before Christ sebelum Masehi. Orang Edom membantu Babel menyerang Yehuda pada tahun 588 sampai 586 before Christ sebelum Masehi. Akhirnya, orang Edom menetap di utara Hebron. Daerah ini kemudian dikenal sebagai Idumea. Herodes Agung, orang Idumea. Tuhan membenci penyembahan berhala, perampasan milik orang lain dan kesombongan. Pernahkah Anda menyembah berhala atau menyusun siasat untuk merampas milik orang lain? Pernahkah Anda menyombongkan diri? Tuhan Hakim yang adil. Kitab Yeremia pasal 49 ayat 23-39. Damsyik itu ibu kota Aram. Diberitakan dalam nubuatan ini bahwa Damsyik akan panik dan melarikan diri ketika menghadapi musuh. Dia akan ketakutan dan tak berdaya. Damsyik, salah satu kota terindah di zaman kuno. Walakin, Tuhan mengumumkan bahwa kota yang terpuji dan kegirangan itu akan ditinggalkan. Ketika Tuhan menghancurkan kota itu, semua prajurit yang masih muda akan tewas. Alasan Tuhan menghukum Damsyik tak disebutkan. Walakin, penyebabnya mungkin keren orang. Damsyik memusuhi umat Tuhan. Kitab Samuel, Raja-Raja dan Tawarikh mendokumentasikan permusuhan yang tak henti-hentinya antara orang Aram dengan bangsa Israel dan Yehuda. Penghakiman terhadap musuh-musuh Israel, bagian dari kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada umatnya. Selain Damsyik, Tuhan juga akan menghukum bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunan Ismail. Mereka akan melarikan diri saat menghadapi tentara Babel. Tuhan mendorong mereka untuk melarikan diri dan bersembunyi di setiap liang yang bisa mereka temukan. Kren, Raja Nebukadnezar berencana melenyapkan mereka. Unta dan ternak mereka akan dijarah orang Babel. Hazor akan menjadi T4 sepi yang didiami hewan liar. Alasan Tuhan menghukum Arab tak disebutkan. Mungkin penyebabnya kesetiaan Tuhan terhadap janjinya untuk menghukum musuh umatnya. Elam terletak di sebelah timur Babel. Tuhan akan mematahkan busur Elam. Orang Elam, pemanah yang sangat terkenal. Oleh karena itu, busur yang dipatahkan menunjuk kepada kekuatan militer yang dihancurkan. Tuhan akan menyerahkan orang Elam ke segala arah melalui serangan militer yang datang dari berbagai arah. Mengapa Tuhan menghakimi Elam, yang secara geografis sangat jauh dari Yehuda? Mungkin ada permusuhan antara orang Elam dan Yehuda yang tak dicatat dalam Alkitab. Mungkin pula penyebabnya keren orang Elam bersekutu dengan orang Babel untuk menyerang Yehuda, sehingga mereka ikut bersalah. Elam, Damsyik dan Arab dihukum Tuhan keren alasan yang sama, yaitu menjadi musuh Tuhan dan musuh umatnya. Mereka bangsa yang brutal. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar sikap brutal pada masa kini? Menurut pendapat Anda, apakah kebrutalan akan dibiarkan Tuhan? Hukuman yang memulihkan hubungan. Kitab Yeremia pasal 50. Seperti nubuat tentang Mesir dan Moab, kesombongan dan penyembahan berhala penyebab kehancuran Babel. Babel juga akan dihukum keren perlakuan mereka terhadap umat Allah. Walaupun Babel alat di tangan Tuhan untuk menghukum Yehuda, tak berarti bahwa mereka bebas berlaku kejam terhadap umat Yehuda. Tuhan menggambarkan Babel sebagai musuh yang melahap umatnya. Mereka terlalu senang menghancurkan Yehuda. Mereka menindas dan menahan umat Tuhan. Akhirnya, Tuhan menyampaikan kepada sisa umatnya bahwa Ia akan membalas perbuatan Babel. Nubuat melawan Babel bukan hanya menyatakan bahwa Babel bersalah, tapi juga memproklamasikan perlindungan dan pemberian semangat Tuhan kepada umatnya. Dia penebus mereka dan Dia akan memperjuangkan perkara mereka.
Bangsa besar dari utara yang akan bangkit melawan Babel, itu kekaisaran Media Persia yang mengalahkan Babel pada 539 before Christ sebelum Masehi dan mengirim pulang orang-orang Yahudi yang ditawan. Meskipun daerah Media Persia ini sebenarnya berada di timur Babel, mereka menyerang Babel dari arah utara. Nubuat tentang Babel mengandung pesan penting bagi umat Tuhan, yaitu bahwa Tuhan setia terhadap janji yang telah Ia sampaikan kepada umatnya. Kejatuhan Babel dipakai Tuhan untuk memulihkan umatnya. Pada masa itu, orang Israel dan orang Yehuda akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan. Mereka akan menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tak dapat dilupakan. Setelah itu, Tuhan akan mengampuni mereka dan menyucikan mereka dari segala dosa. Hukuman Tuhan itu nyata. TP sementara. Hukuman Tuhan itu menyakitkan. TP perlu untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Tahukah Anda bahwa prinsip disiplin yang bersifat membarui hidup ini berlaku pula dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda memiliki pengalaman bahwa Tuhan bisa memanfaatkan keadaan yang sulit untuk membawa Anda menjadi lebih dekat kepada Dia? Berdasarkan bacaan hari ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang menyentuh hati Anda dan ingin Anda ingat sebagai pegangan bagi kehidupan Anda? Kejahatan pasti dihukum. Kitab Yeremia pasal 51. Tuhan mengumumkan bahwa Ia akan membangkitkan musuh untuk melawan Babel. Musuh ini akan menentangnya dari setiap sisi dan akan menghancurkan Babel. Percuma saja orang Babel berusaha mempertahankan diri karena serangan musuh datang terlalu cepat. Para prajurit muda teruna-teruna Babel akan berjatuhan di jalan-jalan kota. Orang Yehuda harus melarikan diri dari Babel saat kehancuran datang. Keren, Tuhan akan membalas dosa-dosa Babel. Jika mereka tak lari, mereka bisa terjebak di tengah peperangan. Tuhan membangkitkan bangsa Media sebagai alat untuk menghancurkan Babel. Tuhan melakukan ini untuk membalas Babel yang telah menghancurkan bait sucinya. Kejatuhan Babel ke tangan bangsa Media itu penggenapan dari nubuat ini. Orang Media tinggal di utara Babel. Media telah menjadi sekutu Babel dalam penghancuran kota Niniwe Asyur. Di kemudian hari, bangsa Media bergabung dengan bangsa Persia untuk mengalahkan Babel. Nabi Yeremia telah menulis semua nubuat tentang malapetaka yang akan menimpa Babel pada sebuah gulungan kitab. Nabi Yeremia tak bisa pergi ke Babel. Oleh karena itu, ia menitipkan gulungan kitab tersebut kepada Seraya yang akan pergi ke Babel bersama Raja Zedekia. Nabi Yeremia meminta Seraya untuk membacakan nubuatnya tentang Babel di depan umum. Ada penafsir yang beranggapan bahwa Seraya membaca nubuat ini hanya untuk orang Yahudi buangan. Namun, kelihatannya tiada pembatasan untuk para pendengarnya. Seraya harus mengumumkan bahwa Tuhan telah berjanji untuk menghancurkan Babel sepenuhnya. Kemudian, Seraya harus mengikatkan sebuah batu pada gulungan kitab tersebut dan membuangnya ke sungai Efrat. Sebagaimana gulungan kitab itu tenggelam, Babel juga akan tenggelam dan takkan bangkit kembali sebagai suatu bangsa. Babel dihukum karena kesombongan, penyembahan berhala dan karena berdosa kepada Tuhan. Bangsa Babel telah dipakai Tuhan untuk menghukum orang Yehuda. TP bangsa Babel sendiri akan dihukum karena mereka berbuat dosa. Tuhan takkan membiarkan dosa tak dihukum. Orang jahat mungkin tampak dalam keadaan baik-baik saja saat ini. Walakin, benarkah Tuhan akan melepaskan orang jahat? Anugerah dan berkat dari Tuhan. Kitab Yeremia pasal 52. Akhir Kitab Yeremia, yang isinya pengulangan kisah penaklukan kota Yerusalem oleh tentara Babel
menggarisbawahi kebenaran firman Tuhan. Sejak awal, Nabi Yeremia telah diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Yehuda tentang kedatangan bencana dari utara akibat dosa dan ketaatan mereka. Nubuat Tuhan itu telah digenapi dan dikisahkan secara terperinci dalam bacaan hari ini, yaitu bahwa tentara Babel telah datang untuk menghancurkan Yerusalem dan mengangkut ribuan orang Yehuda ke tempat pembuangan. Penyebab terjadinya peristiwa tersebut bahwa Tuhan murka terhadap Yerusalem dan Yehuda, sehingga Ia membuang mereka dari hadapannya. Rumah Tuhan, lambang hadirat Tuhan, dibakar tentara Babel. Hilangnya hadirat Tuhan, salah satu tema penting dalam pasal ini. Penghancuran bait suci itu dijelaskan dalam 7 ayat. Penggambaran yang sangat jelas dan rinci dari segala barang yang ada di dalam bait suci, mengingatkan kita pada kemuliaan bait suci sebelumnya di bawah pemerintahan Raja Salomo. Namun, lambang kemuliaan hadirat Tuhan itu telah hancur. 4 ayat terakhir dalam bacaan hari ini memperlihatkan kepada kita tentang keadaan menguntungkan yang dinikmati Raja Yoyahin. Meskipun dia raja yang jahat, dia mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Sebuah pengingat yang terlihat bagi semua orang Yehuda yang masih hidup bahwa kehadiran dan berkat Tuhan takkan ditahan selamanya. Pemulihan belum tiba. Tapi hari itu akan datang keren firman Tuhan itu benar. Nama Nabi Yeremia tak muncul di dalam pasal ini. Keren tokoh utama dalam kitab Yeremia bukanlah Nabi Yeremia, melainkan Tuhan Allah. Kitab Yeremia, kitab yang panjang dan terkadang sulit. Namun, kita tahu bahwa seluruh isi kitab suci mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran yang penting. Coba sebutkan hal-hal yang telah Tuhan tunjukkan kepada Anda selama Anda membaca dan mempelajari kitab Yeremia ini. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk firman-Nya yang bisa Anda baca. Simpanlah firman-Nya di dalam hati Anda, dan lakukanlah firman-Nya. Ratapan di tengah dosa dan sengsara. Kitab Ratapan pasal 1. Bacaan hari ini memaparkan betapa memilukannya kondisi Yerusalem, yang sengsara keren dosa-dosa mereka. Di bagian pertama, Nabi Yeremia melihat keadaan Yerusalem dari sudut pandang orang luar. Di bagian kedua, sang nabi memosisikan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari dosa dan sengsara Yerusalem. Di bagian ketiga, beliau menyerukan doa kepada Tuhan. Yerusalem amat menderita keren keberdosaan umat Tuhan. Kota itu seperti janda. Yerusalem, kota yang dahulu dipandang seperti ratu, kini menjadi budak jajahan. Bukan hanya itu, kini tiada lagi penduduk yang tinggal di sana, keren yang ada hanyalah keresahan. Dahulu, kota itu ramai keren orang-orang berbondong-bondong ke sana untuk beribadah. Kini, Yerusalem senyap. Dahulu, kota itu dipandang mulia. Tapi kini, kota itu hancur keren segala yang berharga dirampas para lawannya. Dahulu, kota itu berlimpah dengan makanan. Sekarang, penduduknya kelaparan. Betapa perih, pedih dan merananya kondisi kota itu dalam pandangan sang nabi. Yeremia, sang nabi, tak hanya melihat kota Yerusalem dari luar. Ia memosisikan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari Yerusalem. Sang nabi berseru, menangis, bahkan mengerang dalam kesengsaraan yang mendalam. Dalam lubuk hatinya, beliau sadar bahwa kota itu begitu najis dan menjijikkan di hadapan Allah. Cerita yang menyedihkan menggambarkan betapa mengerikannya dosa penduduk Yerusalem di hadapan Allah. Kengerian yang dialami Yerusalem itu bukan disebabkan keren Allah tak punya hati lagi kepada umatnya. Tapi keren umatnya telah memalingkan diri dari Allah. Oleh keren itu, dengan menempatkan diri sebagai bagian dari Yerusalem, Nabi Yeremia mengakui segala kenajisan dosa-dosa bangsanya. Dia menjadikan dirinya berdosa, sama seperti Yerusalem di hadapan Allah. Dalam kondisi seperti di atas, dalam doanya, Nabi Yeremia memohon pertolongan Allah.
Doa sang nabi tak lahir dari diri yang merasa paling benar di antara seluruh penduduk Yerusalem. Sebaliknya, beliau menganggap dirinya sebagai bagian dari umat yang menjijikkan itu dan sang nabi memohon belas kasihan Allah dalam ratapannya. Bukankah Kristus juga melakukan hal seperti itu bagi kita? Bagaimana respons Anda terhadap dosa yang marak di sekitar Anda?